Halo guys, lagi cari investasi, tapi pengennya investasi yang aman, udah gitu dijamin juga. Aku ada loh jawabannya. Kalian tontonin terus ya video ini biar kalian dapat infonya juga. Halo guys, welcome back to Cesra Channel. Balik lagi guys sama aku Cherry. Di channel ini kita akan ngebahas tentang uang, haul, planner, dan juga tentang cuantings ya guys. Buat kalian yang senang sama bahasan tentang yang tadi aku bilang, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, yang warnanya merah guys. Dan jangan lupa klik juga lonceng yang ada di sebelahnya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang ada di channel Cestrala ini. Nah guys, sesuai yang tadi aku bilang di awal video, aku hari ini mau ngebahas tentang salah satu investasi yang benar-benar aman, karena investasinya ini dijamin sama negara guys. Kalian penasaran nama investasinya itu adalah Sukuk Tabungan ST007 guys. Jadi kita kenalan dulu ya guys sama produk ST007-nya. ST007 ini adalah produk investasi syariah yang diberikan dari pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia guys. Jadi ini investasi individu ya untuk warga negara Indonesia yang aman, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oh iya, untuk ST007 ini disebut juga sebagai Green Sukuk Retail karena nantinya dana yang kita investasikan itu akan dipakai oleh pemerintah untuk memperbaiki lingkungan hidup yang ada di Indonesia guys. Untuk ST007 ini, pemerintah membuka kesempatan supaya kita bisa beli dari tanggal 4 sampai 25 November ya guys. Jadi kalian nggak boleh ketinggalan. Kalau kalian udah lewat 1 hari aja itu udah nggak dibuka lagi kesempatan untuk belinya. Oke guys, sekarang aku mau kasih tahu beberapa keuntungan kalau kita investasi di ST007 ini. Oke, keuntungan pertama guys, nilai nominal dan nilai imbalan yang kita terima itu akan dijamin oleh negara guys. Dan itu udah tertulis di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan juga ada di Undang-Undang APBN juga. Jadi kita tuh naruh uang atau investasi nggak khawatir karena udah dijamin tadi oleh negara. Oke, untuk yang kedua guys, untuk tingkat imbalan atau kupon ini lebih kompetitif dibandingkan kalian hanya taruh uang kalian di deposito aja. Coba kita bandingin aja, kalau deposito itu kurang lebih dapatnya kan sekitar 4,5-5%. Kalau kalian taruh investasi di ST007 ini, yang kalian dapat adalah 5,5% guys. Tapi ingat, untuk deposito ataupun tentak yang imbal hasil ST007 ini belum dikurangin pajak ya guys. Nah, pajaknya ini kalau untuk yang ST007 sebesar 15%, sementara kalau deposito sebesar 20%. Sekarang coba kalian hitung sendiri, berarti kan ya lumayan ya kalau dikurangin tadi udah bunganya lebih kecil, terus dikurangin lagi pajak. Kalau kalian di ST007 itu yang kalian dapat tadi kan sebesar 5,5%, dikurangin dengan pajak 15%, yang kalian dapat netnya adalah 4,675% guys. Oke guys, untuk keuntungan yang ketiga, untuk imbalan yang tadi udah aku sebutin di poin kedua, yang imbalan 5,5% itu adalah imbalan yang sudah pasti kita dapatkan ya guys, dan akan mengambang mengikuti BI 7 days repo rate. Jadi kalau misalnya BI 7 days repo rate-nya meningkat, nanti bunga yang kita dapatkan imbal hasilnya itu akan meningkat juga. Tapi sebaliknya, kalau misalnya bunga BI 7 days repo rate-nya turun, kita udah ada jaminan guys, 5,5% itu minimal imbal hasil yang kita dapatkan. Keuntungan keempat guys, jadi untuk imbal hasil yang 5,5% tadi dibayarkan oleh pemerintah itu setiap bulan ya guys. Dan kalau misalnya sebelum waktu jatuh temponya yaitu 2 tahun kita udah mau ngambil nih guys, jadi ada kesempatan nanti 1 tahun sebelumnya untuk fasilitas early redemption itu tanpa dikenakan cost redemption dari pemerintah. Jadi guys, kalau kita lihat dari yang tadi udah aku jelasin, untuk ST007 ini memiliki risiko yang sangat minim ya guys, karena risiko gagal bayarnya nggak ada, karena tadi kan udah aku bilang dijamin oleh negara. Oke guys, sekarang kita ngomongin tentang kekurangan dari ST007 ini. Sebenarnya kekurangannya ini ya merupakan karakteristik dari surat berharga yang biasa diterbitkan oleh pemerintah sih guys. Kalau menurutku kekurangannya cuma satu sih, yaitu tidak liquid. Karena ST007 ini tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak bisa juga dicairkan sebelum jatuh tempo.
atau dalam waktu 2 tahun guys. Nah, jadi ST007 ini tidak liquid karena ada jangka waktunya guys. Kalau kita taruh di ST007 ini, kita harus menaruh dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, 2 tahunnya ini sebenarnya nanti ada fasilitas early redemption, yaitu 1 tahun sebelumnya. Cuman ini juga ada jangka waktunya guys untuk submit early redemption-nya dan nggak bisa full diambilnya. Biasanya sih hanya sekitar 50% yang bisa kita ambil dan harus ada sisanya yang masih ditaruh di ST007 ini. Jadi kalau saranku sih pastikan kalian itu naruh uang yang di ST007 ini memang uang yang baru akan dipakai dalam jangka waktu 2 tahun lebih. Nah, buat kamu yang udah kepengen nih untuk investasi di ST007 ini, aku akan kasih daftar list 31 mitra distribusi yang menjual ST007 ini ya. Ini dia listnya. Nah, sekarang aku akan kasih contoh simulasi investasi di ST007 ini supaya kalian lebih jelas gimana ngitungnya untuk dapetin imbal hasilnya. Contohnya nih, kita ada investasi di ST007 sebanyak 10 juta rupiah. Nah, untuk imbal hasilnya tadi sesuai yang sudah aku jelasin di awal, itu sebanyak 5,5%, tapi jangan lupa ada pajak juga. Pajaknya itu untuk ST007 sebanyak 15% guys. Nah, ini lebih kecil sih dibanding deposito yang pajaknya adalah 20%. Sekarang kita mau cari untuk imbal hasil yang netnya ya guys, yang bersihnya. Jadi caranya adalah tinggal 5,5% kurangin 15%. Itu berarti netnya adalah 4,675% guys. Setelah udah dapet netnya, sekarang tinggal dikaliin dengan 10 juta tadi yang di awal, yang tadi kita taruh. Nah, itu berarti imbal hasil bersih per tahunnya adalah 467.500 guys. Nah, kalau kita bagi 12, berarti adalah 39.958. Dan itu jangan lupa ya guys, itu minimal. Karena tadi yang sesuai aku jelasin, 5,5% itu udah batas minimalnya dan bisa floating lagi, nanti ngikutin dari BI rate-nya berapa. Jadi masih ada kemungkinan guys, kalau nanti bunganya bisa lebih naik lagi. Tapi kalau turun itu nggak mungkin ya guys, karena udah minimalnya 5,5%. Oke, segitu dulu bahasanku guys tentang ST007 ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, langsung aja komen di kolom komen, nanti akan aku coba balas ya guys. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang investasi yang aman banget karena dijamin oleh negara. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys, bye!